Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Budiarti, NPM 183403003037. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, studi pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Adapun latar belakang dari proposal penelitian ini, yang pertama itu ketepatan waktu pelaporan keuangan memudahkan proses penyampaian informasi yang tepat untuk diterima oleh para pemangku kepentingan yang nantinya akan berguna dalam pengambilan suatu keputusan bagi investor, pemasok, dan pihak lainnya. Yang kedua, ketepatan laporan keuangan dapat menghindari kekurangan dari informasi. Ketika keakuratan telah dicapai, maka informasi tersebut yang nantinya menimbulkan ketidakakuratan itu dapat dicegah atau dihindari. Yang ketiga, keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh suatu perusahaan akan mengalami suatu sanksi, dalam hal ini suspensi, yang nantinya akan diberikan kepada perusahaan yang dalam hal ini penyampaian laporan keuangannya itu mengalami suatu penundaan atau keterlambatan. Keempat, faktanya berdasarkan pendapat yang ada dari pihak instansi seperti BPPAM dan lainnya yang telah mengatur tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan, namun faktanya masih ada beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangannya. Sehingga dari hal inilah menyarankan dan menggugah hati saya untuk mengambil judul tersebut berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Identifikasi masalah. Yang pertama, pengaruh profitabilitas pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang kedua, pengaruh ukuran perusahaan pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang ketiga, pengaruh leverage pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang keempat, pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Batasan masalah. Dalam hal ini, proposal penelitian ini agar tidak luas, maka dipersempit dengan pembatasan masalah yang hanya diambil pada perusahaan subsektor properti dan real estate pada periode 2017 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi sumber informasinya itu pada laporan keuangan yang hanya pada periode 2017 sampai 2020 saja.
Rumusan masalah. Dalam hal ini, proposal penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang keempat, bagaimanakah pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan dan leverage secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang pada tahun 2017 sampai 2020. Tujuan penelitian dari proposal ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran perusahaan, maksudnya untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas ukuran perusahaan leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan subsektor properti dan real estate tahun 2017 sampai 2020. Kemudian manfaat penelitian di sini dari proposal penelitian ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, yang pertama itu ingin mengkonfirmasi teori agensi serta diharapkan dapat berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi bagi akademik. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat menjadi referensi penelitian lain untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, khususnya profitabilitas ukuran perusahaan dan leverage terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Manfaat praktis yang pertama, diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, bagi calon investor dapat menjadi suatu masukan atau pertimbangan mereka ketika ingin mengambil suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, bagi perusahaan atau emiten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tentang pengaruh ketepatan pelaporan keuangan agar bisa lebih bertahan, maksudnya agar bertahan akan pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut. Kalau misalnya sudah melakukan ketepatan dalam pelaporan keuangan tersebut dan terus dipertahankan pada periode-periode akuntansi yang selanjutnya.
Studi pustaka dalam hal ini laporan keuangan itu merupakan suatu informasi yang dapat digunakan. Dalam hal ini kita dapat menggunakannya sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberadaan suatu hal atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau yang diberlakukan. Kemudian yang ketiga, profitabilitas itu merupakan suatu skala untuk mengukur keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, tentang ukuran perusahaan, di mana dalam hal ini skala yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian leverage, dalam hal ini leverage itu berkaitan dengan peminjaman atau dana hutang yang kita pinjam yang digunakan untuk meningkatkan dalam perolehan keuntungan dalam usaha yang dijalani. Nah, kemudian penelitian ini mengidentifikasi atau mengenali besaran penyaluran profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dalam menjelaskan variasi perubahan yang terjadi atas ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate periode 2017 sampai 2020. Studi pustaka dalam hal ini laporan keuangan itu merupakan suatu informasi yang dapat digunakan. Dalam hal ini kita dapat menggunakannya sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, ketepatan waktu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberadaan suatu hal atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau yang diberlakukan. Kemudian yang ketiga, profitabilitas itu merupakan suatu skala untuk mengukur keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, tentang ukuran perusahaan, di mana dalam hal ini skala yang digunakan untuk mengukur jumlah aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian leverage, dalam hal ini leverage itu berkaitan dengan peminjaman atau dana hutang yang kita pinjam yang digunakan untuk meningkatkan dalam perolehan keuntungan dalam usaha yang dijalani. Nah, kemudian penelitian ini mengidentifikasi atau mengenali besaran penyaluran profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan dalam menjelaskan variasi perubahan yang terjadi atas ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate periode 2017 sampai 2020. Definisi operasional. Yang pertama, dalam penelitian ini meneliti tentang
3 variabel independen yang dilambangkan dengan X dan variabel dependen yang dilambangkan dengan Y, di mana 3 variabel untuk X, yang pertama profitabilitas, kemudian yang kedua ukuran perusahaan, dan yang ketiga leverage. Sedangkan untuk variabel Y itu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Metode penelitian, dalam hal ini tempat dan waktu penelitian itu pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana data yang diperoleh dengan mendownload laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor properti dan real estate melalui situs www.idx.co.id pada tahun 2017 sampai 2020. Kemudian jenis penelitian itu penelitian kuantitatif, dalam hal ini deskriptif kuantitatif. Nah, kemudian sumber datanya itu sumber data sekunder. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam hal ini, populasi yang digunakan dalam proposal ini perusahaan subsektor properti dan real estate sebanyak 13 perusahaan. Kemudian sampelnya itu dengan menggunakan sampel purposive sampling. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ini menggunakan yang pertama studi pustaka, yang kedua studi dokumentasi. Nah, sedangkan untuk teknik analisis data, di mana di sini yang pertama uji statistik deskriptif, uji hipotesis, menilai kelayakan model regresi, kemudian menguji koefisien determinasi atau R kuadrat, kemudian menguji koefisien regresi, pengujian secara parsial, dan pengujian secara simultan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ini menggunakan yang pertama studi pustaka, yang kedua studi dokumentasi. Nah, sedangkan untuk teknik analisis data, di mana di sini yang pertama uji statistik deskriptif, uji hipotesis, menilai kelayakan model regresi, kemudian menguji koefisien determinasi atau R kuadrat, kemudian menguji koefisien regresi, pengujian secara parsial, dan pengujian secara simultan. Demikianlah proposal penelitian, dalam hal ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.